bukan sekedar saling tempel. Di suatu ketika, satu sentuhan jari bisa menjawab 1000 pertanyaan. Di masa ketika kecerdasan buatan menawarkan keajaiban instan, lahir satu pertanyaan besar untuk generasi muda. Apakah kecerdasan bisa menggantikan usaha? Apakah kemudahan bisa menelan keaslian? Di sebuah ruang kelas, terdapat 5 sahabat sedang belajar mengerjakan tugas mendesak. Namun, pilihan mereka berbeda. Ada yang memilih cepat, ada yang memilih jujur, ada yang memilih bernyanyi, dan ada pula yang harus menjadi penengah. Inilah kisah tentang teknologi, tentang kecerdasan buatan, tentang manusia yang harus tetap berpikir, dan tentang perjuangan mempertahankan diri dari kemudahan yang menipu. 5 menit selesai. 2000 kata rangkum. Untuk apa berkata jika ada yang gratis, teman-teman? Keren kan? Benar-benar menyelamat saat waktu mepet. Siapa bilang kita mau mengawal, kita hanya mengefisienkan waktu saja. Efisien apanya? Esai ini menjadi pikiran asli bukan disilakan. Kalian kalau udah keseluruhan nanti bingung gimana? Tenang teman-teman, jangan bertengkar. Desiana, Sila, perkataan Anda itu ada benarnya. Alhamdulillah, kamu ini seperti dulu saja. Semua orang juga memakainya. Ini kemajuan loh, bukan kebijakan. Gila, tak masuk logika. Sudah teman-teman, selesaikan perdebatan ini. Sejujurnya, aku juga merasa tidak enak. Kami hanya menyusun poin-poinnya aja, lalu membiarkan ChatGPT yang menyusun kalimatnya. Benar, tapi kan itu juga termasuk penjajahan. Meskipun nggak ada visi kita, kan dia juga menunjukkan logika sama daya pikir kita. Kita kan harus melawannya. Pikiran bukan mesin itu. Program pintar itu bukan musuh bebuyutan. Dia hanya sebuah alat yang tajam. Jika dipegang tanpa kendali, ia bisa melukai. Dia datang bukan untuk menjajah, tapi untuk menawarkan jalan pintas. Jalan cepat yang membuat kita lupa cara berusaha. Teman-teman, jangan biarkan pikiranmu jadi perpustakaan mati, terisi penuh tapi tak pernah diolah kembali. Gunakan program itu sebagai pembanding, bukan penulis utama. Hormati data, namun diciptakan maknanya sendiri. Ambil kendali atas teknologi, jadilah penentu. Kita harus memanfaatkan alat pintar itu, bukan dikuasainya. Ayo benar, kita terlalu malas. Baiklah, kita hapus, kita praktek kata-katanya sendiri dan pikiran kita tanpa mengandalkan ChatGPT. Setuju, aku akan mengangkat kalimat sendiri tanpa mengandalkan ChatGPT. Nah, gitu dong. Kita akan buktikan kalau generasi kita itu cerdas dan nggak menghasilkan kejiplakan namun keaslian. Saling tempel itu gak baik, kritis itu harus. Ayo teman-teman, kita menulis. Usaha tidak mengkhianati hasil. Pesan moral yang dapat diambil dari kisah tersebut yakni teknologi seperti program kecerdasan buatan adalah alat bantu yang hebat. Namun, jangan sampai membuat pikiran kita malas. Kita harus mempertahankan keaslian dan kemampuan berpikir kritis. Gunakan teknologi sebagai asisten pintar